Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Pemirsa, sama-sama kita mengetahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini berbagai hal mengalami perubahan. Salah satunya adalah keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pemirsa, selain Kemenak, tentunya Anda juga pernah mendengar istilah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan pemirsa, di masa pandemi ini masyarakat sering bertanya-tanya sebenarnya kemana uang yang semestinya digunakan untuk keberangkatan haji, tapi selama 2 tahun ini tidak ada masyarakat yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan oleh sebab itu, pada dialog kali ini kita akan membahas seperti apa pengelolaan keuangan di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya keuangan keberangkatan jemaah haji ini. Dengan judul pada dialog kita sore hari ini, Literasi Pengawasan Keuangan Haji. Dan pemirsa, di studio TVRI Sumatera Barat telah hadir narasumber yang benar-benar kompeten membahas mengenai sebenarnya permasalahan ini seperti apa dan bagaimana sejauh ini pemerintah mengelola keuangan dari jemaah haji mulai dari tahun 2020 sampai tahun dengan 2021 ini. Langsung saja kita sapa ada dari anggota Dewan Pengawas BPKH, Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, CRP, akuntan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Akhyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa 2020-2021 ini adalah masa-masa sulit untuk seluruh sektor sebenarnya yang ada di Indonesia ini, Pak. Bukan hanya dari pendidikan, ekonomi, pariwisata, tapi juga dari salah satu yang sangat ditunggu-tunggu sekian lama oleh umat Islam, yaitu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti kita akan tanya nih sama Bapak, sebenarnya dana haji itu bagaimana pengelolaannya di masa pandemi? Benar nggak Pak isu-isu yang tersebar di masyarakat selama ini? Namun Pak Akhyar, sebelumnya kita ingin tahu lebih jelas dulu Pak, sebenarnya BPKH ini seperti apa dan ruang lingkup kebijakannya, peranannya seperti apa, agar nanti tidak ada pertanyaan yang seharusnya tidak ditujukan pada BPKH, ini masyarakat malah ini harus BPKH harus jawab nih gitu loh Pak. Gimana Pak Akhyar? Baik, makasih Mona. Alhamdulillah kita bisa satu forum pada hari ini yang kita bisa guna untuk menjelaskan pada masyarakat ya. Baik, pertama soal BPKH ya. BPKH tadi disebutkan singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini badan baru sebetulnya, dibentuk kira-kira 4,5 tahun lalu ya, jadi baru ya. Walaupun undang-undangnya sudah muncul sejak 2014. Undang-Undang 34 ya. Tapi pembentukannya baru 2017 sebetulnya. Dan kita dilantik kira-kira pertengahan 2017 ya. Nah, pertanyaannya apa tugas kita? Tugas kami sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni mengelola dana haji yang tadinya itu di Kemenak, ya. Kemudian sesuai dengan undang-undang ini, kemudian ini menjadi tugas baru BPKH, mengambil tugas dari Kemenak tadi. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita mengelola dana itu artinya mulai dari dana haji ya, orang setoran, ya. Kemudian dana itu kita kelola dalam bentuk apa? Sesuai undang-undang lagi. Secara garis besar ada 2 ya. Ada namanya penempatan, placing, dan ada investasi. Kalau kita mengacu pada undang-undang, 30% di penempatan, sisanya di investasi. Nah, jadi itulah yang kita kelola dengan berbagai prinsip yang ada atau persyaratan yang ada. Misalnya apa? Harus syariah. Maka mitra kami semua bank syariah. Bank syariah, yang non syariah tentu nggak bisa ya. Yang syariah pun kita seleksi lagi, ya. Ada lagi kriterianya, ya, sehingga tidak semua bank syariah yang sementara lolos ya. Ada saat ini 30 bank syariah yang menjadi mitra kami. Kemudian setelah masyarakat bayar kan ada akumulasi dana. Nah, itu yang kami pikirkan, kami putarkan ya. Tadi 30% penempatan misalnya apa ya? Giro, tabungan, deposito di bank syariah tadi. Nah, sisanya investasi. Investasi di mana? Ya ada berapa opsi juga. Jadi mulai surat berharga syariah ya, entah itu saham ataupun sukuk ya. Kemudian investasi untuk emas dibolehkan 5% ketentuannya. Kemudian yang lain-lainnya termasuk luar negeri. Ya, luar negeri karena apa? Karena ya ini kegiatan haji kan sebagian luar negeri. Kita dibolehkan. Nah, cuman prinsip yang dipakai tadi bahwa pertama syariah, kedua aman, ketiga menghasilkan, keempat nirlaba, kemudian transparan dan akuntabel. Ini prinsip yang tidak bisa kami hindari dan kami harus patuhi. Nah, dengan pola itulah kami bekerja untuk mencoba memaksimumkan dana tadi sehingga hasilnya kembali pada jamaah. Oke. Nah, kalau untuk statusnya atau kedudukannya dengan Kemenak ini BPKH gimana Pak? Jadi sesuai undang-undang kami itu badan hukum publik.
ya, badan hukum publik seperti badan-badan lain kan banyak badan lain ya, BMKG macam-macam kan. Nah, sehingga kami terlepas dari kementerian, walaupun kementerian ini jadi mitra kita kerja, ya. Jadi intinya bahwa Kemenak itu lebih pada operasi kegiatan haji, keberangkatan, selama di sana sampai pulang, tapi dananya kami ngelola. Jadi nanti mereka akan mengajukan semacam anggaran bersama DPR, sekian dana haji, nanti minta ke kita, kita sampaikan. Nanti mereka bikin pertanggungjawaban. Itu. Nah, tugas kami tetap mengelola dana tadi, mengoptimumkan hasilnya. Dan lagi-lagi karena nirlaba, maka kita dapat nilai tambah tadi ataupun nilai manfaat tadi itu kembali pada yang punya duit, jamaah haji, bukan untuk pengelola, bukan untuk lembaganya, gitu. Baik, Pak Ahyar ini sudah bergabung di BPKH sejak awal didirikan ini. Awal didirikan. Nah, sejak awal didirikan hingga saat ini bagaimana peranan dari BPKH sendiri, Pak? Apakah Kemenak juga sangat merasakan dampak positif adanya bantuan dari BPKH atau mungkin di awal-awal sempat ada ketidakcocokan gitu, Pak, mengenai kan ini dua instansi begitu, Pak? Iya, yang namanya apa ya, apapun di awal-awal tentu ada semacam harmonisasi lah ya. Kita nggak bilang kita cocokan tidak ya. Cuman ada yang tugasnya tadi begini, sekarang begitu. Ya tentu ada masa adaptasi lah ya. Sampai sekarang masih proses terjadi, tapi alhamdulillah pelan-pelan sudah semakin smooth ya, semakin lancar. Karena sebetulnya ini mengurangi beban mereka, ya. Karena mengelola dana sebanyak itu tidak mudah loh ya, dengan penuh risiko kan. Dan itu bukan tugasnya Kemenak, maka dibentuk badan ini. Jadi mestinya Kemenak bersyukur ada badan yang sudah dibuat untuk membantu mereka. Mereka tetap operasi haji, tapi dananya sudah tinggal minta, gitulah. Dulu kan mereka ngelola, dituntut macam-macam ya. Nah sekarang tuntutan itu lari ke kami, bahwa kami harus optimum, harus efisien, harus macam-macam. Nah, apalagi ini yang barangkali menarik nih. Selama ini mungkin ada informasi yang orang belum semua tahu, bahwa untuk haji itu kan rata-rata se-Indonesia itu kan habis 70 juta. Nah, iya. Ya. Kemudian setoran berapa? Setoran awal 25 juta. Nanti mau berangkat tambah lagi 10, 35. Pertanyaannya, ya setengahnya lagi dari mana gitu? Itu dia. Nah, selama 4 tahun 5 tahun berjalan ini itu subsidi dari nilai manfaat kami hasilkan. Jadi kami hasilkan, nah itu yang kemudian digunakan sebagian terbesar untuk menyubsidi mereka berangkat. Sisanya kemana? Untuk jamaah tunggu. Nah, jadi dulu zaman Kemenak atau BPK belum ada, jamaah tunggu nggak dapat apa-apa, nunggu aja. Jadi yang dulu sebelumnya belum ada subsidi seperti ini, Pak ya? Iya, dulu subsidi ada, tapi itu yang berangkat, tapi dan memang belum besar. Kenapa? Selisih antara biaya keberangkatan yang di store kan tidak jauh, gitu. Ada subsidi. Nah sekarang karena setoran tidak naik-naik, tapi biaya naik terus, maka gapnya makin besar. Nah gap sebesar ini masih kita tutup sekarang, ya dengan dana yang kita hasilkan. Tapi lama-lama ini kan kurang sehat juga. Ini yang kita ingin masyarakat juga paham ya, maka literasi bahwa lama-lama ini kan menjadi sesuatu yang membuat masalah baru. Kenapa? Karena hasil yang kita dapatkan tidak akan lagi bisa menutupi kekurangan tadi. Sekarang masih bisa. Ya. Jadi gini, sekarang ini kita dapat dana. Ya, kami untuk yang tahun ini aja, kalau saya nggak salah kami sudah dapat 8 triliun nih, yang tahun 2021 ya. Nah, kemudian selama ini itu dipakai untuk menyubsidi yang berangkat dalam jumlah cukup besar, sisanya di bagian untuk virtual account. Virtual account adalah akun pribadi masing-masing jamaah tunggu yang kita tambahi setiap periodik ya, jadi setahun 2 kali. Jadi tahun lalu kita bagi 2 triliun untuk seluruh jamaah tunggu yang mencapai 5 juta orang. Ya toh? Nah, sehingga kalau dulu uangnya 25 terus kan, sekarang dia akan naik dikit-dikit kan. Nah, diharapkan bahwa ini akan mengurangi beban mereka saat berangkat nanti. Ya, jadi itu bedanya. Kalau dulu kan stabil 25, sekarang ada kenaikan. Makanya sekarang setiap jamaah itu kalau dia tahu nomor porsinya, itu bisa lihat aplikasi kami, dia bisa ngecek sudah berapa saldonya hari ini. Ditambah gitu ya? Iya betul. Kami 2 kali setahun menambahkan sebelum audit sama setelah audit. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan, pemirsa juga banyak juga menanyakan bahwa sebenarnya kan 70-an gitu ya Pak, tapi selama ini hanya 30 juta, 35. Nah itu apakah hanya diterapkan di Indonesia atau bahkan beberapa negara lainnya sudah mulai melakukan seperti itu untuk Baik, pertanyaan bagus. Sebetulnya kalau kita survei, kalau kami memandang bahwa Malaysia punya pola yang senada itu. Jadi di Malaysia itu kan orang bayar cuma 10.000 ringgit. Artinya 35 juga. Padahal kosnya tetap 70 juga. Nah, gimana? Sama ditutup dari bagi hasil yang dihasilkan. Cuma bedanya apa?
tabung haji Malaysia itu sudah beri tahun 62. Kita baru kemarin. Sehingga dana yang mereka kumpulkan jauh lebih besar, ya. Mereka punya real estate, ya. Mereka punya kebun sawit, punya rumah sakit, punya hotel, macam-macam, ya. Nah, hasil itu sudah cukup besar untuk nutupi subsidi tadi. Jadi kalau kita bicara sekarang kos sama 69 atau 70, ya. Total yang dibayar sama 35. Nah, sumbernya yang berbeda. Sumber kita terbatas, sumber mereka jauh lebih. Karena bayangkan tahun 62, sekarang tahun 21 maaf. Nah, sudah berapa puluh tahun kan? Sehingga dana mereka yang dikelola jauh lebih besar, maka hasil juga lebih besar. Jadi sebetulnya ada kesamaan dalam artian subsidi terjadi, kemudian kesamaan bahwa kos sama, bayaran sama, yang di store sama, tapi bedanya bahwa mereka sudah punya dana besar, sehingga nutupnya lebih gampang. Kira-kira gitulah ya. Kalau perbedaannya dengan Haji Plus, mereka apakah masih dapat subsidi walaupun hanya sedikit, Pak, atau sama sekali tidak ini? Oke, ya betul. Jadi kita punya haji reguler yang tadi, ya, lalu ada plus. Nah, plusnya apa? Plus ini mereka yang membayar, yang tidak dapat subsidi lah kasarnya, ya. Tapi karena yang milih nggak banyak, kan, sekarang sekitar mungkin 70-80 juta lebih kurangnya, maka masa tunggunya lebih pendek, ya. Saya lupa sekitar 8 tahun, ya. Kalau yang reguler kan ada yang 25 tahun, ada yang 23 tahun. Bahkan di Sulawesi, kalau nggak salah sudah 40 tahun masa tunggunya. Tapi tunggu, di Malaysia tahu nggak? Saya 2018 ke Malaysia, saya tanyakan itu. Berapa masa tunggunya? 106 tahun. Waduh, itu saking banyaknya yang... Ya, kan Malaysia cuma 30 juta orang. Kuota mereka juga kecil kan. Nah, kita agak alhamdulillah bersyukur karena bangsa kita besar, kuota kita besar, maka masa tunggu masih sekitar 25 tahun itu. Malaysia tahun 2018 saya nanya itu langsung kata mereka 106 tahun. Artinya lahir hari ini, daftar ini belum pasti berangkat. Itu masih ada harapan lain nggak, Pak, agar bisa berangkatnya lebih cepat, atau mungkin nanti ada pemerintahan di suatu negara itu melakukan lobbying begitu dengan pemerintah Arab Saudi bisa menambah kuota gitu, Pak? Ya. Jadi ada beberapa ide lah ya paling nggak ya. Pertama, ini Kecamatan Indonesia ya. Pertama berangkat lewat negara lain. Contoh ya, mereka yang sedang sekolah luar negeri, dulu saya gitu soalnya, ya. Saya sekolah di Australia, kemudian udah rampung sekolah, masih ada waktu, ada dana, saya berangkat sendiri. Sehingga tidak ikut jatah pemerintah. Itu ya, jadi mereka di Eropa, saya berangkat. Satu. Kedua, memang ada rencana pemerintah Saudi itu menaikkan kuota haji, jumlah haji. Jadi haji itu kan memang terbatas waktu, terbatas tempat kan. Yang namanya wukuf itu kan tertentu ya, tidak boleh di luar itu kan. Nah itu tapi masih untuk Arafah, konon kabar masih bisa diperluas sedikit ya. Yang repot di Mina, saat kita mabit ya, itu kan tempatnya di Mina pernah umroh ya, belum. Nah tempatnya agak sempit ya. Dan berbukit-bukit batu, sehingga susah untuk dipasangi bangunan. Ya, tenda terbatas. Nah, saya kira masalah yang terbesar situ. Makanya sedang dipikir apakah mungkin tendanya nanti bertingkat ya, dan sebagainya. Jadi memang ada rencana pemerintah Saudi untuk menaikkan jumlah jamaah haji. Nah, kalau itu terjadi, maka mungkin agak sedikit mempercepat. Ya, nah, yang ketiga, sebetulnya ya ada juga yang memilih namanya haji furodah. Furodah ini kan haji yang jumlah sangat terbatas tapi biaya sangat mahal ya. Kita pernah coba cari informasi itu sekitar 250 sampai 400 juta per orang. Untuk periode terlama sekitar 2 pekan atau 20 hari. Waktu tunggunya gimana tuh, Pak? Oh enggak ada 1 pekan. Bayar, pekan berangkat. Langsung berangkat dengan dana 250 sampai dengan 400 juta. Betul. Di Indonesia sudah ada? Sudah ada. Itu kan jadi gini, itu kan ada semacam alokasi yang dimiliki oleh kerajaan Saudi lewat kedubesnya. Nah itu yang konon kabarnya sebagian itu lepas keluar dalam bentuk terjual tadi. Nah itu kita nggak bisa apa-apa soal itu ya. Itu di luar yang kita kelola ya. Tadinya saya mau tanya nih Pak, uang 250 sampai 400 juta itu kan untuk 1 orang. Nah itu nanti untuk biaya keberangkatan kan masih... Kita nggak ikut apa-apa. Itu private companies ya. Jadi saya dengar di mana Bapak beli? Oh di PTX atau apa gitu. Kami Kemenak dan kami tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi bukan lewat kita. Jadi itu makanya saya bilang ini agak di luar, di luar apa namanya? Iya. Ya.
luar ranah kami lah. Baik, Pak Ahyar, tadi pemirsa juga pasti sudah mendengarkan sebenarnya seperti apa BPKH dan sejauh ini bagaimana cara jemaah ini bisa berangkat dan ada beberapa hal. Nah Pak, ini sekarang kan di masa pandemi, sudah mulai dari tahun 2020, 2021, sudah 2 tahun ini begitu Pak. Nah sejauh ini perbedaan yang sangat dirasakan oleh BPKH dalam pengurusan keuangan haji ini gimana Pak? Baik, sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan kecuali bahwa yang daftar berkurang. Ya itu dapat dimaklumi ya, kan pandemi, ekonomi terhantam, gitu. Sehingga orang milihnya makan dulu banding naik haji kan. Tahun ini khususnya, tahun lalu masih bagus ya. Tahun ini lebih terasa jumlah pendaftar agak turun dibanding target. Akibatnya apa? Dana keluar juga tidak sebanyak yang kita targetkan. Tapi dana bertambah terus, baik dari pendaftaran yang tidak banyak itu maupun dari hasil yang kita putarkan tadi. Makanya saya bilang tadi bahwa sampai hari ini saya cek tadi kantor sudah berjumlah dana keluaran kita 155,1 triliun. Besar kan? Nah, jadi itu. Tapi secara keperluan hari-hari nggak ada perbedaan. Kami masih sibuk untuk mencari potensi-potensi investasi. Gitu. Kita cari yang terbaik, yang teraman, tersyariah. Cuma juga gini, imbal hasil ya. Karena ekonomi turun. Kalau dulu kita bisa dapat katakan 6-7%, sekarang susah. Karena dampak ekonomi yang sedang meredup ini, imbal hasil juga turun. Bahkan kalau kita lihat standar di bunga ya, kan juga turun. Nah ini tentu membuat kita tidak bisa lagi menghasilkan nilai manfaat yang sebesar dulu. Ya. Walaupun kami berusaha keras untuk bisa mengkutak-atik bahasa kasarnya, sehingga masih bisa dicapai angka yang optimum tadi. Jadi intinya dana itu aman. Jadi masyarakat juga nggak perlu khawatir, dana aman. Memang masalahnya bukan di dana, tapi lebih karena pemerintah Saudi yang belum mengizinkan untuk berangkat. Mau diapain, ya kan? Sehingga ya tidak ada kata lain kecuali sabar menunggu. Ini kan qadarullah ya, Allah menakdirkan begitu. Nah. Baik Pak Ahyar, kalau mengenai dana tadi, ini sudah mendaftar gitu Pak ya, kira-kira berangkatnya 20 tahun lagi begitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa uang yang sudah kita setorkan ke BPKH tadi bisa diambil semuanya, tapi nanti nomor antriannya hilang, atau mungkin nomor antriannya bisa tetap ada, uangnya hanya diambil 50% itu? Enggak begitu. Jadi gini, bagi mereka yang sudah bayar penuh, jadi kan ada SA setoran awal ya. Lalu yang dianggap berangkat tahun itu kan nambah namanya SL, setoran lunas. Kan 25 tambah 10, 35 kan. Nah, kalau memang pada akhirnya mereka batal berangkat karena memang pandemi, sesuai dengan pemerintah, maka bagi mereka ada berapa opsi. Pertama, mendiamkan dana itu. Mendiamkan dana itu keluar oleh BPKH dan tidak akan lari kemana-mana. Kedua, boleh ngambil yang SL-nya, setoran lunasnya, 10 jutanya. Silakan kamu diambil. Ya, kita akan layani. Nah, tapi kalau diambil semua, ya boleh juga. Itu namanya batal haji. Nah, kalau batal haji, otomatis nomornya hilang. Ya, kalau daftar baru lagi, itu antriannya tambah panjang. Nah, jadi saran kita, ya kalau percaya silakan biarkan. Tapi kalau umpamanya ada keperluan, ya ambil 10 jutanya. Tapi nanti mau berangkat, ya bayar lagi, kayak gitu. Tapi mereka yang sudah bayar kemarin penuh, ya tentu tinggal berangkat aja. Yang penting ada tinggal setengahnya gitu ya Pak ya? Enggak setengah juga, kan 25 tambah 10. Jadi 25 bukan setengah 35 kan. Jadi yang dapat diambil itu yang setoran lunas istilahnya sekitar 10 juta. Yang bisa diambil? Betul. Sekarang ini udah lebih banyak gimana ya Pak? Hampir 95% membiarkan. Kurang 5% yang ambil. Jadi kita udah cek se-nasional Indonesia, bahkan Sumbar katanya cuma 2% kurang. Yang ambilnya orang Sumbar berarti bagus lah kan. Biarlah dana sana atau kami percaya BPKH, dana kami tidak hilang. Tiba saat berangkat. Berarti Sumatera Barat hanya 2% yang mengambil? Menurut informasi yang kami terima dari Pak Wali Kota tadi begitu. Pak Wali Kota cerita tadi, hanya 2% yang diambil. Jadi ya, dan Wali Kota sumbernya dari kantor wilayah, Kanwil Kemenak. Iya. Baik, Pak, ini kan masyarakat sudah tahu mereka ini mendaftar haji sebelumnya dan sudah tahu kira-kira 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi akan berangkat. Andaikan nanti di saat mereka itu berangkat di tahun 2025, tapi karena adanya kebijakan pemerintah yang 2025 ini berangkat di tahun 2030 begitu misalnya. Dan kebetulan di tahun 2030 ini ada perubahan-perubahan baru mengenai biaya dan juga hal-hal lainnya. Apakah mereka yang seharusnya berangkat di 2025 itu berangkat di 2030 juga terkena beban seperti itu apa tidak Pak? Ya, kita bisa memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Pertama bahwa
sulit dihindari bahwa biaya haji itu naik. Ya, nama biaya kan hampir nggak pernah. Ketika ada inflasi pasti dia naik kan. Satu. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa toh mereka dapat juga namanya virtual account tiap tahun. Kan ketika jamaah ada daftar dia bisa tiap tahun kita juga bukan nyumbang ya, mengembalikan dalam bentuk bagi hasil. Jadi saya cerita tadi bahwa dana yang kita hasilkan itu terbagi dua ya. Sebagian terbesar untuk subsidi yang berangkat. Ya, kan yang 35 juta. Nah, sisanya tadi kita masukin ke rekening masing-masing jamaah haji. Kan ada tambahan tiap tahun naik itu. Nah, kalaupun nanti ada kenaikan, mudah-mudahan itu bisa mengcover. Saya tidak bisa menjamin ya, karena pertumbuhan itu kan semua tergantung hasil ya. Nah, tapi paling tidak dengan adanya virtual account ini mudah-mudahan mengurangi beban jamaah. Nah, itu yang dapat saya katakan. Bahwa kita menjamin tidak mungkin. Ini hanya prediksi seorang Pak Hayar ya, tapi kalau sejauh ini kira-kira ada nggak Pak hal-hal yang seperti itu bakal terjadi dengan kondisi pandemi ini Pak? Sangat mungkin. Karena wallahu a'lam kan. Ya kita tidak berharap hal negatif terjadi, tapi dengan pandemi yang sampai hari ini belum jelas sudah 2 tahun kan, boleh jadi, dan kenaikan biaya sudah tidak bisa dielakkan. Kenapa? Dulu pesawat isinya 100 orang, sekarang 50 orang. Padahal biaya terbang tetap kan. Maka biaya pesawat itu sudah naik, ya. Sama juga transportasi yang lain akan naik, biaya lain akan naik, gitu. Dengan adanya restriksi, umpamanya distancing, di kapasitas 100 sekarang 50, kan tadinya dibagi 100 sekarang dibagi 50, maka otomatis per unit akan naik kan, gitu. Jadi itu masyarakat tentunya harus memahami juga. Ya. Tapi satu ini soal ibadah ya, soal ibadah ini kalau boleh saya sharing lah ya atau berpandangan. Itu ibadah kita memenuhi panggilan Allah ke Baitullah ya. Maka kita tentu juga tidak perlu terlalu berekonomi ria, ngitung jelimet nih kata orang Jawa ya. Ya, serahkan ya. Kalau duitnya ada, ayo berangkat, Bismillah ya. Karena Allah punya banyak cara untuk mengembalikan dana kita itu. Jadi kalau saya boleh mengatakan itu dipegang. Karena banyak cerita yang terjadi ya, yang pas berangkat karena mepet jual mobil atau jual apa. Pulang-pulang sebulan 2 bulan Allah ngasih lagi, diganti dengan cara yang lain. Nah, jadi ini banyak cerita, ya. Saya kira Mona juga mungkin pernah dengar dan melihat kan. Nah, jadi oleh karena itu dalam hal ibadah di mata saya, Allah itu maha kaya, Allah Ghaniyun Hamid ya, maha kaya, maha terpuji. Ketika Allah memberi seorang itu kan Allah kita nggak bisa ngitungkan logika kita kan, bisa unlimited. Ya. Saya banyak cerita lah ya tentang haji ini ya. Orang-orang yang tadi tidak menyangka berangkat dengan dana yang nggak kepikir sama sekali. Ternyata langsung bisa berangkat gitu, ada aja bantuan gitu. Ada aja cara yang Allah ciptakan yang kita tidak pernah, makanya Allah kata di surah At-Talaq kan, min ghairi yahtasib, dari sumber yang nggak terduga-duga. Itu real, janji Allah kan. Nah, itu. Jadi makanya jamaah umat Islam, harapan saya cobalah soal ibadah ini sama zakat juga ya. Nggak usah hitung tuh, Allah tuh ngasih kan. Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung tidak mungkin dihitung. Nah, masa kita dengan Allah hitung-hitungan. Betapapun berhitung itu perlu. Intinya selagi ada niat, ada keinginan, langsung ada jalan gitu Pak ya. Baik Pak Hayar dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai literasi pengawasan keuangan haji, tetap di Dialog Suara Publik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus.
Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Faktanya, COVID-19 telah merenggut banyak korban jiwa. Sebuah fakta, COVID-19 telah membatasi ruang kita. Jangan berpangku tangan, ayo ambil bagian. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita.
Masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Suara Publik. Kali ini kita membahas mengenai literasi pengawasan keuangan haji. Dan di studio saya masih bersama dengan Bapak Ahyar selaku anggota Dewan Pengawas BPKH. Nah Pak Ahyar, kalau kita berbicara mengenai Kemenak, ini ada di setiap provinsi begitu Pak ya. Nah kalau BPKH ini apakah sudah ada di setiap provinsi di Indonesia Pak? Atau kalau belum, ini bagaimana ke depannya? Oke, baik, makasih Mana. Sesuai apa ya, ketentuan undang-undang, kita memang boleh punya semacam cabang ya. Tapi karena kondisi hari ini dan kebutuhannya ada, kita baru di Jakarta. Jadi suatu hari bisa aja kita punya cabang di Sumbar, di Sumut, Aceh, sebagainya. Tapi saat ini belum butuh. Dan bahkan mungkin dengan tren ke depan, sekarang kan small office ataupun virtual office bahkan, tahu enggak, bank-bank ngurangi cabang sekarang, ya. Nah kita enggak usah melangkah dulu karena orang sekarang kecenderungannya menciut tapi membesar, karena kekuatan virtual kan. Jadi sehingga kami yang belum berpikir untuk nambah, karena penambahan cabang itu berarti cost harus dipertanggungjawabkan, ya. Kalau nggak ada manfaat dari cost itu kan kita nggak berani, ini uang umat kan. Nah, itu bentuk tanggung jawab kami dan terang bahwa kita kalau hura-hura cepat buat cabang bisa aja, termasuk beli gedung. Kita bisa beli gedung tinggi sekaligus. Tapi belum, kebutuhannya belum sampai. Sudah kita hitung sebetulnya, tapi belum cocok. Kenapa belum cocok? Ini contoh ya. Kami punya pasal 52 di undang-undang itu yang mengatakan bahwa kalau ada kerugian, itu tanggung jawab kami 14 orang itu. 7 Dewas, 7 BP. Nah, bayangkan kalau kita beli satu gedung tinggi, lalu kosong, nggak ada orang sewa. Sekarang kan banyak gedung lepas kan, karena selama pandemi kan. Siapa tanggung rugi? Ya kami. Maka kami tidak boleh melangkah itu. Jadi makanya setiap uang keluar itu betul dihitung secara masa-masa sebelum melangkah. Kalau itu tidak beri manfaat, ya nggak boleh. Jadi itu sebabnya cabang belum dibuka, kita mampu beli gedung. Dana yang ada kan satu gedung tinggi itu nggak sampai 1 T kok. Kalau mau bicara biaya ya. Tapi kita belum melangkah karena kita udah hitung-hitung belum cocok. Sesuai dengan prinsip yang ada tadi, harus syariah, harus nirlaba, hati-hati macam-macam kan. Nah, nanti ketika tiba masanya kita bisa melangkah. Kalau Malaysia ya, Malaysia punya gedung bagus ya. Selain mereka memang sudah lama ya,
lokasi bagus. Nah, ya tapi oke, mereka gedungnya full, terpakai full. Kita kalau punya gedung nggak terpakai full, kita katakan untuk kami aja paling perlu hanya 2 lantai, ya 2 lantai atau 3 lantai. Nah kalau kita punya 10 lantai, sisanya harus disewakan toh? Ya kalau ada penyewa langsung. Nah dalam kondisi ekonomi sekarang banyak kok gedung kosong Jakarta. Yeah. Jadi kita sengaja belum melangkah karena memang dalam hitungan kami tidak masuk atau belum masuk. Karena kalau kami nekat, resiko ada pada kami. Oke, ini kan umurnya ini terkesan masih kecil begitu Pak ya, BPKH ini baru. Nah, pemerintah membuat BPKH ini tentunya dengan berbagai pertimbangan. Nah, orang-orang yang bertugas di dalamnya ini diambil dari mana Pak? Apakah memang yang harus berpengalaman atau mungkin bisa baru-baru mulai merintis karir? Karena kita tahu kan BPKH ini adalah untuk membantu untuk pengelolaan keuangan haji, dan mereka tugasnya itu seperti apa sih Pak di dalamnya? Baik, makasih. Jadi pertama mungkin diceritakan dulu ya gimana rekrutmennya. Untuk top pimpinan atas itu kami dulu mengalami yang namanya proses panjang seperti halnya lembaga-lembaga lain lah ya. Ada semacam pansel, kami daftar, dites berapa kali sampai DPR. Jadi hasil pansel itu dikirim ke presiden. Untuk BP presiden langsung milih sebanyak 7 orang. Tapi untuk dewas dikirim ke DPR. DPR kami melakukan lagi namanya fit and proper test. Kemudian dari 10 dipilih 5, ya. Kemudian 2 diambil dari kementerian, 1 Kementerian Keuangan, 1 Kementerian Agama. Jadi ada 7 di Dewas, 7 di BP. Nah, itu untuk pimpinan. Kami punya masa jabatan 5 tahun. Dan yang ini memang orang-orang yang sudah sangat-sangat terpilih atas pengetahuan dan pengalaman mereka dan leadership tentunya, ya. Nah, tapi level ke bawah kita bentuk badan sendiri. Jadi kita tuh juga pilih nggak mungkin orang baru sama sekali. Jadi yang kita pilih memang orang pengalaman. Dari 14 tadi itu yang perbankan mungkin separuh ada. Jadi karena ini soal dana kan, kita perlu orang yang memang paham dan syariah. Gitu. Untuk karyawan kita rekrut juga nggak orang fresh, rata-rata berpengalaman di bidang masing-masing ya. Kalau di SDM ya di SDM, kalau soal investasi orang investasi dan seterusnya ya. Jadi rata-rata yang kami rekrut juga orang-orang terbaik dari lembaga sebelumnya. Prosesnya juga nggak mudah. Di rekrutmen kira-kira tahun lalu pas sebelumnya itu dari 27 orang kita perlukan yang daftar 27.000 orang. 27.000 orang. Berapa kali lipat kan? Iya, berarti memang benar-benar diseleksi gitu. Selektif. Dan itu dari kampus besar ya, dari UGM, dari ITB, dari IPB, dari UI. Ya ada yang lain, tetapi alhamdulillah yang kita seleksi masuk umumnya di kampus besar. Nah, jadi artinya yang masuk memang orang-orang yang sudah insya Allah terpilih lah ya. Dan di dalam kami juga melakukan pembinaan. Jadi kami punya bukan tagline ya, jadi shared value ya. Iqra ya, Iqra itu apa? Pertama integritas ya. Q-nya atau Q-nya itu quality. R-nya respect, A-nya accountable atau accountability ya. Sehingga inilah semacam shared value kami yang kami pegang untuk menjadi landasan kita beroperasi sehari-hari. Nah, tugas kami kayak tadi ya. Seperti perusahaan lah ya. Jadi kita punya, istilah kami punya 3 striker ya, yang kerjanya memang cari investasi ya. Satu untuk penempatan tadi, kedua investasi, ketiga untuk investasi luar negeri. Mereka bertiga semacam marketingnya lah semacamnya, cari investasi, kesempatan nanam. Nah, kemudian ada bagian akuntansi, ada bagian SDM dan seterusnya. Gitu. Oke, berarti memang masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena memang orang-orang yang akan mengelola keuangan haji ini sudah sangat selektif begitu Pak ya, mulai dari proses profesional. Baik, yang sejauh ini Pak, kita kembali lagi ke pengelolaan keuangan haji tadi di masa pandemi, tentunya ada beberapa hal, ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dari Kemenak juga dan juga dari BPKH. Nah, untuk selanjutnya Pak di tahun 2022 nanti, apabila sudah ada keputusan untuk boleh berangkat haji begitu Pak ya. Tapi hanya 50% ini misalnya Pak ya, hanya 50% di tahun 2020 yang belum berangkat. Prioritas kita seperti apa nanti Pak yang akan diberangkatkan? Apakah ini juga termasuk wewenang dari BPKH juga atau gimana? Sebetulnya itu sudah masuk ranahnya Kemenak ya. Ya, jadi mereka lah, tapi tentu ada sistem ya. Pertimbangan juga dari BPKH? Kita bisa beri pertimbangan, tapi itu ranahnya BPKH, ranah Kemenak yang saya yakin juga mereka sudah pertimbangkan faktor umur, faktor macam-macam ya.
Kan saat ini ada semacam prioritas yang sudah sepuh, tua, itu didahulukan. Gitu. Nah, saya kira mereka sudah mengatur ya, tapi itu bukan wewenang kami lah. Salah kalau saya ngomong. Kalau gitu kita mengenai keuangan haji tadi, tentunya masyarakat Indonesia ini sangat kritis sekali, apalagi di masa pandemi. Tentang keuangan mereka juga sangat jeli begitu bagaimana melihat perkembangan dari pemerintahan. Nah, sejauh ini bagaimana BPKH itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa uang yang dikelola ini, apalagi di masa pandemi ini, benar-benar aman? Apa yang sudah dilakukan BPKH, Pak? Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah punya pola ya, bahwa dana yang ada itu kan kita bagi dua besar, ada penempatan, ada investasi. Nah, kemudian kami juga sudah membangun yang namanya kerangka kerja ya, jadi kita udah punya namanya Renstra, punya RKAT, punya RIT itu rencana investasi tahunan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan kerangka itulah kita bekerja dan tugas kami mengawasi. Contoh aja yang sederhana bahwa untuk investasi dan penempatan tidak serupiah pun boleh investasi kecuali izin Dewas. Nah, untuk izin Dewas ada tahapan, umpamanya gini, ada project ya yang dipandang visible oleh teman-teman BP. Mereka kaji dulu ya, kaji macam-macamnya termasuk resikonya. Kalau mereka anggap oke, dikirim ke Dewas. Dewas punya 3 komite ya. Ada komite investasi dan KIP ya, dan penempatan, ada komisi resiko, dan ada komite audit. Di sini diolah lagi nih, dikaji ulang ya, dicek lagi ya, dihitung ulang lagi bila perluan, sampai kami pun yakin bahwa ini memang sesuai dengan harapan kita, harapan atau ketentuan yang ada. Nah, kalau itu lolos, silakan investasi. Kalau enggak, ya kita kembalikan atau kita tolak. Nah, itu terjadi. Jadi dari sekian banyak proposal masuk, enggak semuanya lolos itu ya, kami kulitin dulu ya. Betul-betul yang bertujuh ini kami coba lihat dari salah sisi sampai yakin bahwa ini memang baik ya. Nah, setelah itu kita kasih izin, silakan investasi. Jadi itu diantara cara kami dalam mengelola dana untuk membuktikan bahwa ini sesuatu yang serius. Jadi tidak serupiah pun uang yang akan dipilih kami hitung dulu, kita lihat, cek kemana, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga setelah kita yakin betul, go. Tapi kalau nggak yakin, don't go atau no go. Nah, jadi dengan demikian kami berharap masyarakat juga bisa melihat dan memahami bahwa kami sungguh-sungguh ya, dan terbukti bahwa selama ini tidak ada kerugian apapun. Kemudian satu lagi yang mungkin saya tambahkan, 3 tahun berturut-turut kami dapat WTP dari BP, jadi kami diperiksa, diaudit oleh BPK. Alhamdulillah tidak bermakna tidak ada kekurangan, tapi 3 tahun dapat WTP itu sesuatu lah ya. Ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan, tapi itu masih under control ya. Nah, sehingga dengan demikian ini menjadi clue, jadi isyarat bagi masyarakat bahwa dana dikelola oleh orang-orang yang terpilih tadi. Dan sampai hari ini juga untuk laporan keuangan kami terbuka. Ya. Silakan masyarakat masuk ke web kami, melihat di di web kami laporan yang kami terbitkan. Dan itu ada yang audited, yang diaudit ya. Dan opini pun ternyata WTP. Ya, jadi ini diantara oh, satu lagi mungkin. Kami juga namanya buka WBS. WBS tahu ya? Whistleblowing System. Jadi kalau masyarakat melihat sesuatu yang nggak beres, silakan adukan ke WBS kami. Ya, kami udah punya sistem, tentu online ya. Silakan siapapun umpamanya alat yang nggak pantas atau apa gitu, coba laporkan ke WBS kita. Kita akan olah itu, kita akan tampung masyarakat, bahkan boleh anonim, asal nggak fitnah aja. Ya, silakan anonim, asal nggak fitnah, asal jujur. Ya. Sampaikan kalau ada sesuatu yang nggak beres, itu akan kami proses. Kalau memang ada indikasi kuat, ya kita akan bertindak. Tapi kalau memang hanya fitnah atau apa, ya sudah, kita mau apa kan. Nah, jadi segitu kita mencoba membangun lembaga ini agar tadi ya, Iqra tadi ya, kita punya integrity, kita punya quality, kita respect sama accountability. Jadi 4 inilah yang ini pun setiap 2 pekan kita kuliahkan ke semua karyawan. Kami mengundang tokoh-tokoh untuk mengenalkan Iqra-nya gimana memahami Iqra kan, integrity dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi ini langkah-langkah kita lakukan dalam rangka membangun juga kesamaan visi di dalam
Sambil juga masyarakat mudah-mudahan juga memahami dan melihat itu. Artinya tentu ini adalah sebuah kebanggaan BPKH sudah WTP begitu Pak ya. Tapi tentunya kalau kita melihat suatu lembaga ini mereka bisa berhasil atau sukses dalam lembaga yang tersebut, dilihat seperti apa perkembangannya dan bagaimana mereka menyelesaikan sebuah masalah. Nah sejauh ini kalau dari BPKH gimana Pak? Atau mungkin pernah terjadi suatu masalah yang besar mengenai pengelolaan keuangan haji ini dan bagaimana kita mengatasi pada saat itu Pak? Alhamdulillah sofa ya lancar banget tidak. Contoh gini, kami kadang dipusingkan dengan turunnya tren bagi imbal hasil. Kan kami punya target setahun sekian persen atau sekian T kan. Ketika ekonomi nurun, ya kita mau istilahnya investasi pun dalam tempat investasi kan pusing itu kan. Nah makanya kita tiga striker ini kerja keras nih mencari kan, menghitung setelah itu udah ketemu, itu pun betul disetujui. Nah itu yang kadang membuat stres juga ketika kami gagal mencapai target, karena kan beban juga kan kita diberi amanat dan tantangan, yuk bikin ini imbal sekian ya. Ketika itu kami evaluasi kan tiap yang namanya evaluasi sering betul ya, tiap bulan ada kan, kita lihat kita pantau tercapai pandak terus, sehingga bila perlu kita adakan langkah-langkah perubahan kan, penyempurnaan. Itu termasuk masalah yang kita hadapi. Ini sekarang nih kan, kami agak dipusingkan dengan rendahnya nilai imbal hasil di perbankan syariah termasuk, sehingga tidak mudah mencapai target tadi. Padahal di depan udah nunggu beban kan, subsidi tadi kan. Nah sehingga ini membuat kami juga ya kadang-kadang pusing juga. Ya kenapa? Karena dananya besar, kalau kita salah melangkah bisa dipersalahkan, ya, bahkan diminta tanggung jawab. Nah, jadi bukan nggak ada masalah ya. Cuman kita bersyukur bahwa sofa masih bisa catching lah, masih bisa ngejar lah ya. Walaupun kadang-kadang juga agak kepontal-pontal sedikit ya. Ya kita berharap ekonomi kembali utuh, kembali normal, sehingga investasi kita pun jadi back to normal. Untuk Indonesia nih Pak Ahyar, di provinsi mana sih Pak selama masa pandemi ini yang benar-benar menurun begitu minat masyarakatnya untuk mendaftarkan keberangkatan haji? Datanya ada tapi saya tidak hafal, tapi kalau yang tetap tinggi saya bisa ingat, yang sedikit mah nggak ingat saya. Sumbar termasuk tinggi? Sumbar Soso. Jadi kalau daerah tinggi-tinggi itu Sulawesi tinggi. Ya. Daerah yang sekarang dominan itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI masih, lalu Sulawesi Selatan. Ya, kemudian kalau nggak salah Kalsel, lalu Aceh. Nah, Sumbar di bawah itu. Jadi tadi yang kita sebut green area lah ya. Ini tergantung perekonomiannya di masa pandemi daerah situ. Ya, jadi komitmen tunai haji plus ekonomi. Oh iya. Komitmen tinggi, dana nggak ada, nggak bisa juga. Nah di daerah tadi memang nampaknya seiring ya, komitmen tunai haji tinggi, dana ada, ya, sehingga nyatanya yang daftar sana tetap banyak. Saya lupa jadi kami punya dashboard ya, dashboard itu menceritakan tiap hari, ibaratnya motor, mobil, dia menceritakan berapa jumlah pertama tiap hari. Jadi untuk hari ini kalau nggak salah tadi saya baru cek, jumlah antrian 5.036.000 sekian hari ini. Nah padahal yang berangkat tiap tahun kan 210.000 orang, dibagi aja tuh. Pak, BPKH ini melakukan sosialisasi juga nggak Pak ke berbagai instansi atau beberapa lokasi lainnya untuk memberitahukan ayo berangkat haji, terus nanti ada keuntungannya seperti ini, bagaimana pengelolaannya, atau di masa pandemi ini kita tidak melakukan hal itu Pak? Kita selalu lakukan. Jadi misalnya ya di media seperti TV ya, ada beberapa TV yang kita kunjungi. Ada yang podcast ya, ada ustaz-ustaz tertentu yang podcastnya bagus kita masuki. Lalu kami punya program yang tadi pagi saya lakukan diseminasi bersama anggota DPR. Jadi mitra kita kan Komisi 8. Nah kita mendatangi dapil-dapil mereka itu, bersama beliau kita sampaikan apa itu BPKH, bagaimana dananya. Tadi misalnya kami sama Pak Asli Haidir ya, dari Sumbar ya, yang PAN ya. Nah beliau tadi hadir walaupun virtual. Nah makanya kita undang tadi, kita juga bersama Buya Gus Rizal ya. Kita minta beliau memberi feedback ya, ada akademisi kita undang juga. Jadi kita datangi ya belum sampai 34 provinsi tapi sudah banyak kota ya. Kita kan lihatnya bukan lagi provinsi, kota yang ada ya. Jadi dari Aceh sampai ke NTB. Kalimantan sudah sebagian, Sulawesi sebagian. Yang belum terjamah memang timur ya.
Papua belum terjamah terus terang aja. Maluku kalau nggak salah belum. Ya karena apalagi kita pun sejak 2 tahun ini kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa pergi. Ini kan sekarang baru bisa jalan gini, ya. Baik. Bapak sampaikan bahwa di masa pandemi ini tetap kita lakukan sosialisasi begitu Pak ya. Tapi kalau saya lihat di Kemenak juga ada memberikan seperti penyampaian pembatalan gitu Pak. Ini sedikit apa ya Pak ya? 2 hal berbeda sebetulnya, ya. Kalau kami kan lebih pada bagaimana dana itu dikelola, diawasi dan hasilnya. Kemana kan kalau saya nggak salah dengar itu lebih pada penjelasan batalnya haji. Jadi ini memang 2 hal yang berbeda karena itu ranah mereka itu, ranah kami bagaimana uang ini kita kelola, makanya kita buat literasi haji kan, keuangan haji. Jadi kita fokusnya BPKH ini memberitahukan pada masyarakat bagaimana pengelolaannya gitu Pak ya. Tapi tetap diselipkan di situ ayo berangkat nggak Pak? Iya. Jadi kami punya, jadi kalau nanti Mona bisa lihat, kita punya program haji muda. Silakan kunjungi, kami punya beberapa, kami punya Instagram, kita punya apa lagi ya, ada beberapa media sosial yang kita pakai. Di situ ada semacam memang tanda petik promosi lah ya. Mengapa kita promosi? Nah ini sebenarnya untuk masyarakat juga ya. Kalau nanti orang berangkat, kan sekarang masa tunggu let's say 20 tahun. Kalau orang berangkat daftar haji umur 40 tahun, tambah 20 tahun umur 60 itu udah berat lah. Haji itu kan ibadah yang perlu fisik. Jalan, ya, lempar jumroh, semua fisik kan. Nah kalau orang sudah 60 tahun baru haji dengan suasana yang begitu padat, kasihan. Idealnya haji itu kan umur 40 tahun, 40, 45, maksimal 50 lah. Maka kita anak muda, anak milenial, ayo kalau ada tabungan silakan daftar. Sehingga nanti insya Allah berangkat di saat umur 45, 50. Di saat fisik masih oke. Tapi kalau 60 ke atas, kasihan. Saya bahkan kemarin waktu yang haji terakhir saya ketemu ada orang Sumbar lagi jalan kaki jatuh dan meninggal. Ya karena ternyata kalau saya nggak salah dengar sih serangan jantung, tapi ya emang udah sepuh, udah tua ya. Nah resiko itu kan ada. Nah ketika masih muda mungkin lebih kecil resikonya, gitu. Jadi soal kematian kan hak Allah ya. Tapi kita kan wajib berikhtiar untuk menjaga. Nah, maka kita ajak anak muda untuk daftar agar mereka juga pada waktunya sebelum terlalu tua bisa berangkat. Karena ada masalah masa tunggu, gitu. Itu sebetulnya. Nah, jadi memudahkan mereka. Ya. Kalau kami apalah kan, ya apalagi saya tahun depan pensiun insya Allah ya. Ya generasi berikutnya lagi. Nah, tapi kita ingin anak muda kita, karena gini, orang haji pun biasanya pulang-pulang dia berubah. Value-nya akan lebih bagus, lebih mabrur ya apa? Akhlaknya akan lebih baik. Maka kalau orang muda haji, akhlak dia baik kan yang untung kan bangsa Indonesia juga. Iya. Baik, satu lagi Pak mengenai jika nanti ada yang sudah mendaftar gitu tahun 2030 untuk berangkat haji, tapi tiba-tiba meninggal dunia gitu Pak. Nah itu apakah uangnya hanya diperbolehkan untuk keluarga yang bersangkutan saja atau mungkin bisa diberikan juga kepada di luar keluarganya juga nih Pak untuk berangkat haji? Lagi-lagi yang begitu tuh nggak usah di Kemenak ya. Oh, masih di Kemenak. Tapi intinya orang boleh batal haji. Jadi entah karena sakit atau meninggal atau alasan lain, orang boleh meminta pembatal haji. Nah, lagi-lagi proses di Kemenak, setelah nanti dokumennya lengkap dikirim kami dalam 5 hari kerja kami bayarkan. Oh, jadi untuk BPKH ini hanya bagaimana menerima, mengelola dan nanti mengembalikan lagi. Untuk kebijakan-kebijakan itu full di Kemenak gitu Pak ya. Jadi silakan di Kemenak yang punya kebijakan ya. Tapi intinya yang saya pahami itu bahwa orang boleh batal. Umumnya batal itu kan karena meninggal, karena sakit atau butuh duit. Ya, ada yang anak saya mau sekolah uang nggak ada ya, silakan. Kita nggak bisa nahan. Kita kembalikan ditambah tadi virtual account tadi. Kalau dia store 25, bahwa dapat tambah 2 juta, 27 kembalinya. Oh, 27 kembalinya. Untuk biaya administrasi dan sebagainya itu gimana tuh Pak? Saya nggak ada. Nggak ada. Ya uangnya orang kita udah. Saya kira kita nggak ada. Ya. Kita kembalikan sesuai dengan berapa nilai akhirnya, ya sesuai dengan catatannya ada, kita full bayarkan lewat banknya lagi. Banknya lagi, baik. Pak Ahyar untuk kedepannya seperti apa kira-kira nanti harapan dari BPKH ini terhadap masyarakat Indonesia dan juga mungkin kerjasama kedepannya dengan Kemenak, dengan pemerintah seperti apa Pak di akhir dialog kita, silakan Pak. Ya kita berharap bahwa BPK sebagai lembaga yang masih baru bisa tumbuh dengan sehat ya. Kita tetap menjaga hubungan dengan mitra-mitra kami yang banyak sekali ya, mulai Kemenak ya, termasuk pemerintah pastilah ya, Kemenkeu juga, lalu beberapa lembaga lain ya, ormas-ormas Muhammadiyah dan sebagainya, tentu masyarakat ya.
Jadi kita wajib menjaga amanah dan kami akan menjaga itu, tapi beri kami kesempatan untuk bekerja juga ya. Ya kritik kami tampung, kami terbuka, tapi bukan hoax. Jadi itu kita sangat terbuka. Bahkan tadi saya pernah menghadiri undangan dari suatu kampus. Saya diundang untuk bicara, saya datang ya. Ada 2 kampus yang sudah mengundang saya selama dari Jambi satu lagi dari Kalsel. Nah, Kalsel terakhir karena pandemi kita pakai Zoom. Yang pas di Jambi saya datang langsung. Mereka undang, Pak bisa nggak beri penjelasan tentang haji, tentang BPKH? Siap, kita datang. Asal jadwalnya tepat lah ya. Nah, jadi itulah bentuk kami bahwa kita terbuka pada umat. Asal sesuai jadwal kita akan sampaikan informasi yang diperlukan. Baik, tentunya memang itu harapan kita ke depannya dan masyarakat jangan khawatir karena BPKH di sini sudah benar-benar diseleksi betul siapa yang akan mengurus keuangan haji ini dan juga tentunya kerjasama BPKH dan juga Kemenak dan pemerintah ini benar-benar memang harus sesuai dengan bagaimana seharusnya kelembagaan mengenai keuangan haji itu, Pak. Profesional intinya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Akhir Adnan selaku anggota Dewan Pengawas BPKH sudah hadir di Dialog Suara Publik kali ini memberikan bagaimana seharusnya masyarakat itu berpikir sejauh ini bagaimana perkembangan dari pengelolaan keuangan haji. Terima kasih Pak Akhir. Dan pemirsa, itulah dialog kita sore hari ini mengenai bagaimana literasi pengawasan keuangan haji dan tentunya Anda tidak perlu khawatir lagi karena BPKH di sini sudah sangat kompeten dan juga profesional sekali bagaimana mengurus seluruh keuangan haji walaupun di masa pandemi COVID-19. Baik, saya Mona Zarinisa mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.